Hai, ketemu lagi dengan gue Pinky Mirror. Kali ini gue ingin bercerita tentang firmware update Nikon Z9. Ya, ini kamera kebanggaan Nikon yang baru-baru ini diupdate ke firmware 2.0 ya. Nah, gue tahu kalian banyak yang belum punya kamera ini, tapi biar belum punya, cerita firmware update ini bakal seru kok, karena kameranya bayangin aja bisa motret 1 detik sebelum kita ngejepret kamera itu. Jadi kayak Lucky itu ya guys, lebih cepat dari bayangannya sendiri. Jadi ya kita nggak bakal kehilangan momen lagi. Jadi gue rasa fitur ini sangat berguna untuk fotografer jurnalistik, sports, ataupun wildlife. Jadi ya stay tune ya guys, kali ini kita ngobrol tentang Nikon, tapi di kesempatan lain kita bisa ngobrol tentang berbagai hal fotografi di Indonesia maupun di luar. Jadi buat yang belum subscribe, jangan lupa langsung pencet subscribe. Langsung aja, firmware update Z9 kali ini adalah firmware update 2.0. Ya, sebelumnya terakhir adalah 1.11. Karena firmware-nya naik ke 2.0, tentunya ada banyak perubahan-perubahan yang cukup besar. Karena kalau perubahan kecil itu biasanya firmware-nya akan tetap di 1, ya kayak kemarin yang pertama itu dari firmware 1 ke 1.10, lalu update lagi ke 1.11. Tapi ini sekarang kedua, jadi ya lumayan banyak perubahannya. Oh ya, buat yang belum tahu, Nikon Z9 ini adalah flagship Nikon kamera saat ini ya guys. Dan baru-baru ini juga menang TIPA Awards untuk kategori Best Full Frame Professional Kamera. Menurut gue yang paling edan dari kamera ini adalah fiturnya itu lengkap banget. Jadi bukan cuma buat foto tapi juga buat video. Ya, jadi mau dipakai buat foto, mau dipakai buat video, dua-duanya dahsyat. Ya, itu menurut gue sangat jarang ya, bisa beli satu cukup untuk dua fitur ya, foto dan video. Buat yang punya Z9, jangan kaget kalau waktu update-nya itu bisa sekitar 6-7 menit. Ya, itu normal karena memang lumayan banyak improvement-nya. Nah, soal improvement juga gue akan bahas yang penting-penting aja ya guys. Dari foto still yang paling menarik adalah fitur pre-capture yang gue bilang tadi itu, yang bisa motret lebih cepat dari bayangannya sendiri. Jadi di sini bila fitur ini diaktifkan, maka buffer kamera akan terus-menerus merekam gambar dan menyimpan maksimal 1 detik terakhir sebelum shutter ditekan penuh. Ya, jadi fungsi ini sayangnya cuma berfungsi di continuous 30 dan continuous 120. Jadi belum bisa kalau pakai RAW, cuma bisa dalam JPEG. Tapi ya biarpun JPEG juga menurut gue sih sangat berguna banget ya buat fotografer, terutama yang gue bilang tadi, jurnalistik, wildlife, sport ya. Jadi kadang-kadang ada momen-momen yang kita terlambat pencetnya, tapi karena ada fitur ini 1 detik sebelumnya udah kejepret, dan 1 detik sebelumnya itu kan 30 foto ya, jadi banyak banget gitu loh. Untuk mengaktifkannya, kita ke custom setting menu, kita ke D4 kalau nggak salah. Nah ini ya, C30 C120 option ya, kita klik. Nah ini ada pre-release bus ya, untuk kalau sebelumnya. Nah di sini gue set di 1 detik, ada pilihannya 0,5, 0,3, tapi kayaknya paling enak ya 1 detik ya. Kalau kita matiin ya ke sini, nggak jalan. Oke, bisa juga yang post release-nya bisa 1 detik, 2 detik, 3 detik atau nggak max. Max itu adalah sampai buffernya penuh aja. Kalau post release sih gue rasa nggak terlalu perlu ya, tapi ya ada option yang nggak apa-apa juga sih. Nah kalau udah kita set kayak gitu, kita lihat di sininya ada tulisan pre, ya. Ada pre, ininya ya, jangan lupa kita udah ambil yang continuous 30. Nah kalau itu udah ini, kalau kita pencet sedikit, bisa kelihatan nggak guys? Ya di situ ada lampu hijau nyala. Jadi kalau lampu hijau nyala itu buffernya sebenarnya udah ngerekam, walaupun kita belum jepret ya. Ini gue pencet AF on ya. Nah, 1 detik sebelum kita jepret itu akan kerekam ya, kayak gitu guys.
dengar suaranya. Nah itu 1 detik sebelum kita fully jepret, dia udah ngerekam. Jadi sekitar bisa 30-an jepret. Ya, jadi memang fitur ini bisa dapetin momen yang terjadi sebelum kita jepret shutternya. Ya, awesome ya guys. Yang menarik kedua adalah AF Area Mode yang semakin lama semakin custom. Jadi ada 20 area custom, area yang baru yang bisa kita pilih di sini nih, C1 dan C2. Photo shooting menu, AF Area Mode. Nah, di sini ada nih C1 dan C2. Jadi dari 20 area itu bisa kita masukkan ke C1 dan C2. Ini contohnya aja C1 ya. Kita ini, nah, kita bisa lihat nih, custom banget ya ukurannya. Tuh, sampai kecil segini aja, 1x1 aja bisa. Oke, mungkin membesar juga, ini juga gini. Sampai yang besar. Jadi kalau kita sudah bisa memprediksi subjek foto kita akan bergerak di area mana, kita bisa sesuaikan dengan si custom area ini. Ya, jadi akan lebih enak. Tapi ya ingat aja bahwa autofocus biasanya akan memilih objek yang terdepan yang ada di area tersebut. Peningkatan juga akan terjadi di electronic viewfinder-nya, di mana tampilannya yang biasanya 60 frame per second itu sekarang bisa dinaikkan menjadi 120 fps. Akibatnya dengan 120 fps tentunya gambar akan menjadi lebih smooth ya, jadi gambarnya jadi bagus banget. Cuman pastinya akan mengurangi pemakaian baterai juga. Jadi kalau nggak penting-penting banget sih, gua rasa nggak harus ya. Tapi ya kalau mau buat enak, ya pakai aja 120-nya. Di video gue nggak akan bahas banyak. Yang paling penting yang gue lihat di firmware ini adalah bisa internal recording RAW-nya Nikon alias NRAW di 8,3K, 8.3K, dan 12 bit 60p ya. Jadi spek dewa banget ya, terlalu dewa buat gue. Ya doain aja semoga gue bisa nyampe lah ke situ, karena saat ini gue masih syuting dengan 4K. Oh ya, juga di firmware 2.0 ini juga bisa merekam ProRes RAW, tapi cuma bisa maksimal 5.3K ya, jadi 5.3K, nggak bisa 8K ya kayak di NRAW. Terus shutter speednya di video ini pun bisa diset lebih lambat daripada 1 per frame rate-nya. Jadi kalau dulu kan biasanya mentok di 30 tuh di speednya. Nah sekarang kalau mau bikin efek lebih blur, fitur ini udah bisa lebih rendah daripada speed 30 itu. Nah semoga juga fitur ini bisa ada di set 72 juga, supaya kalau mau eksperimen-eksperimen gitu bisa kali ya. Satu fungsi juga yang menarik dari video adalah ketika kita ngerekord itu, kita bisa lihat nih, ada garis merah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau gue dulu kalau ngerekord cuma ada tulisan record doang, kadang-kadang kita suka nggak ngelihat, ini udah ngerekord apa belum ya. Nah tapi kalau ada garis merah ini berarti, oh ini udah record. Kita matiin, hilang. Nah segitu dulu tentang firmware 2.0 ini. Firmware yang cukup mengejutkan banyak orang, karena orang nggak nyangka bahwa firmware-nya itu ternyata perubahannya banyak banget. Bahkan ada yang bilang ini kayak set 9 Mark II ya. Seperti biasa, luangkan waktu buat pencet like bila kalian suka dengan video ini, dan pencet subscribe untuk subscribe channel ini buat kalian yang belum. Buat yang punya Nikon Z9, jangan lupa mampir di komen biar kita bisa kenalan. Sampai ketemu di tayangan Pinky Mirror TV mendatang.